Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Kholdiah dengan NIM 44322120005. Di sini saya mau mempresentasikan etik UMB dan anti korupsi dengan partner saya yaitu Anggraini Karya Dewi dengan dosen pengampu Pak Islahuben. Integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindak korupsi. Endeminya korupsi di Indonesia melakukan penanganan yang luar biasa. Ikhtiar harus terus dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai sekadar himbauan moral sampai hukuman yang berat, dari kelayanan masyarakat hingga ke kampanye yang sistematis. Korupsi pada dasarnya bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Akar korupsi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, hilangnya integritas dari jiwa para aparat birokrasi. Kehilangan integritas ini menyebabkan orang dapat berbuat apa saja untuk kepentingan dirinya. Melanggar atau tindak melanggar hukum tidak menjadi persoalan. Semuanya diterabas. Kedua, hilangnya kejujuran. Saat ini bangsa Indonesia tengah krisis orang-orang yang memiliki jiwa jujur. Ketika rasa dan sikap jujur tidak ada pada diri seseorang, maka akan kehilangan kendali diri. Akibatnya cenderung menghalalkan segala cara. Ketiga, korupsi terjadi karena memang secara pribadi atau kelompok memiliki niat, dan ini yang kemudian disebut sebagai korupsi berjamaah. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan dan ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi atau tipikor secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, serta yudikatif. Peran yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi yaitu yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Yang kedua, upaya penindakan atau kuratif. Yang ketiga, ada upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang keempat, ada upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggraini Karya Dewi dengan NIM 44322120026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin 2.2, yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang. Baik, kita mulai saja, yaitu pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun, dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pertama, adanya perbuatan manusia, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan, sengaja atau tidak sengaja. Kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan perundang-undangan sebagai syarat material. Jadi, dalam pasal 2 dan 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu sebagai berikut. Poin pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukuman secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi. Dari ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut, pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam penjabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam penggadaan. Dan yang terakhir, korupsi terkait gratifikasi. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik adalah suatu upaya yang penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik. Yang pertama ada transparansi. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat membantu pencegahan korupsi. Informasi tentang prosedur, biaya, persyaratan, dan hasil pelayanan harus tersedia secara halus dan juga jelas. Yang kedua adalah standar etika dan integritas. Menerapkan standar etika yang tinggi bagi para pejabat pelayanan publik merupakan langkah penting. Pelatihan terkait etika dan integritas harus diberikan kepada para pegawai publik untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko korupsi dan pentingnya integritas dalam tugas-tugas mereka. Yang ketiga ada pengawasan dan audit. Membentuk mekanisme pengawasan yang efektif dan independen yang sangat penting. Auditor internal dan eksternal harus melakukan pemeriksaan terhadap para pengguna anggaran dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. Pengawasan juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat seperti melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan. Yang keempat ada saksi dan penegakan hukum. Memberikan saksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan kasus korupsi sangat penting untuk memberikan efek jera. Penegak hukum yang adil dan tanpa diskriminasi juga harus diterapkan terhadap pelaku korupsi. Yang kelima, meningkatkan penggunaan teknologi. Yang kelima, peningkatan penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mengurangi risiko korupsi dalam pelayanan publik. Misalnya, penerapan sistem administrasi online atau e-government dapat meminimalkan interaksi langsung yang rentan terhadap praktik korupsi. Yang keenam ada keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pelayanan publik dapat membantu pencegahan korupsi. Masyarakat harus terus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengawasan, memberikan masukan, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Yang ketujuh ada reformasi kelembagaan. Melakukan reformasi kelembagaan yang memperkuat tata kelola pemerintah dan mengurangi peluang korupsi. Misalnya melakukan pembauran dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, serta menerapkan sistem pengangkatan dan promosi pegawai yang berbasis pada meritokrasi. Penting untuk catat bahwa pencegahan korupsi adalah upaya yang berkelanjutan dan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu poin 4, yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Saya di sini mempunyai dua peran mahasiswa, yaitu peran mahasiswa di dalam kampus dan juga peran mahasiswa dalam masyarakat. Peran mahasiswa dalam kampus yaitu untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampus. Jadi, dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan, seperti pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelenggaraan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus.
Untuk itu, diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan, sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dan dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya, pada akhir tahap perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kerja kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Kemudian, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.